Men. Udah, lagi bete mau ngapain sih? Joget. Oke gas. Kita kan kerja udah capek banget ini, Min. Iya, makanya lu kan juga udah banyak job dari sini sekarang nih. Abis ini kita kan MC oper berdua ini, Min. Lah emang jadi, Ki? Lah jadi. Lah katanya gue doang berdua sama Mas Kaisang. Justru Mas Kaisang nggak jadi, kita berdua yang jadi. Lu yang ngusir dong Mas Kaisangnya. Bukan gue yang ngusir, tapi Mas Gibran nggak mau ada Mas Kaisang. Udah, daripada kita mikir yang berat-berat dulu, kita liburan aja gimana? Nah itu dari tadi dong liburan. Ya. Kemana? Solo. Ke Solo? Iya. Sekarang ini? Iya. Ih ogah banget Ki, lagi sepi. Di Solo sekarang udah sepi, orang gak ada Mas Gibran. Oh gitu, waktu itu rame ya? Di Solo banyak tempat wisata. Wisata keluarga. Ya kan ada rumahnya Pak Jokowi, iya. Ada rumahnya Mas Gibran kan, iya. Rumahnya Mbak Kahiyang. Tapi iya sih bener. Kok gak disebut ya? Loh, rumah kamu aja yang di Kuningan belum jadi. Masih numpang di Bogor sekarang. Oh bos kita malah numpang Ki. Dia kan nebeng mulu. Masuk lagi. Ayo masuk. Tersinggung ini. Mau apa ini Mas Kaisang nih? Apa sih? Bukan tahu biasa. Merek mana sih mereknya? Ini Mas, Oh, gurih. oh, Gurih gurih. tahu crispy. Oh. Enggak aku tuh harusnya bawa bintang tamu yang dibawa mah tahu. Oh mungkin di dalamnya kali ada bintang tamu. Gak mungkin, emang mah tamunya di sini. Ini aja dulu Mas yang paling penting nih. Ini dulu pesan sponsor. Emangnya itu apa sih Ki, Mas Kaisang? Gurih tahu crispy. Ini tahu crispy dengan cita rasa yang unik dan juga berbeda. Ini di harga berapa sih Mas Kaisang kalau boleh tahu? Lah kan kita mau beli. Iya. Kita mau Bentar, beli. lagi makan. Enggak, yang pasti harga dari gurih ini terjangkau. Gurih tahu crispy, bukan tahu biasa. Cobain ah. Enggak, jangan cobain dulu, panggil bintang tamunya dulu, makan. Tadi situ udah ngunyah Mas. Mas, masa rakyat nggak boleh makan haknya sendiri? Bagus Jangan gitu dong Mas. Datang sama siapa Mas? Datang sama Ada siapa sih Ya Mas? kan tadi ngomongin tentang Solo yang katanya sepi kan. Oh iya sekarang Mas. Wali kotanya baru. Oh, wali kotanya baru. Kan baru mau pilkada kan? Ya, baru mau pilkada. Nah ini yang datangin siapa nih? Pak Teguh sama Pak Bambang? Kan ada dua calon. Ada dua calon. Yang pertama itu dulu wakilnya Mas Gibran, namanya Pak Iya, Teguh. Calonnya Bambang. Teguh Bambang. Kalau disingkat, Tumbang. Wah, ada satu lagi. Ada satu lagi Mas, jangan kabur lu. Ada Mas Respati sama Mbak Astrid. Disingkat Mas. Respati, Astrid. Enggak, kalau ini pasti ya. Pasti. Respati Astrid. Kita ambil akhir-akhirnya aja Respati, Yang simpel-simpel aja Mas. Astrid. As. Tias. Bagus, udah bisa main aman. Ya udah Mas, panggil aja dah kemari orangnya. Loh kan aku bosnya ya. Bukan bosnya. Mas tolong panggilin. Emang udah mulai kurang ajar semua ya. Mari. Nah, ini kenalin. Silakan. Mas Respati. Halo Astrid. Silakan. Weh, keren banget dari penampilannya udah Gen Z banget. Enggak. Podcast kita jadi kayak podcast buzzer gitu ya. Loh, kan kata orang-orang ngomong begitu. Oh, iya. Ini kan sarangnya buzzer katanya. Selamat datang. Enggak, gua mah belum tanda tangan. Gue juga gak ada tanda tangan, Min. Dijebak aja langsung begini. Kita opening dulu, Min. Oke, siap. Selamat datang di PDP, podcast dengan pengganti Gibran.
terang-terangan ini. Nggak mau gimana pun karena PSI kan emang dukung mereka berdua. Kenapa emang PSI dukungnya mereka berdua, nggak dukung Pak Teguh sama Pak Bambang alias Tumbang tadi itu? Ya, bukan itu singkatannya. Itu emang singkatan apa nyindir sih? Tumbang. Enggak, aku kan yang bikin. Kenapa PSI dukung Mas Respa sama Mbak Astrid? Enggak, awalnya kita itu mendukungnya adalah Gusti Bre dengan Mbak Astrid. Oh, karena Gusti Bre nggak jadi. Dan ini Mas Respati itu dulu salah satu dari tim suksesnya dari Mas Gusti Gibran. Bre. Oh, Mas Gusti Mas Bre. Gusti Bre. Kok Mas Gusti Bre sih? Gusti Bre. Ya, Kanjeng Gusti gitu. Dan beliau ini geraknya dulu bagus. Dan Jadi, ketua HIPMI juga di Ketua Solo. HIPMI. Jadi tapi kenapa akhirnya Gusti Bre mengundurkan diri? Tekanan dari mana itu, Mas Respa? Ada di berita dari ibunya. Enggak, bukan tekanan partai. Bukan karena pemerintah. Bukan karena Mulyono. Tukang kayu itu. Aku nanya Mas Respati. Iya. Respati, responsif dan pas di hati. Astrid. Coba. Asik dan paling bisa nge-treat. Awan, gue tadi mau ngomong itu, ya lu deh pak. Yang punya Kiki dipotong boleh gak? Ceritanya gue yang ngomong. Tapi biasanya ya Mas Respati sama Mbak Astrid, saya tuh kalau ngomong gitu ada budgetnya. Nah, tadi udah terlanjur diomongin ya Kia, Iya. jadi itu ntar bisa diomongin di belakang. Masukin APBD lah nanti. Pakai uang rakyat tuh. Kan untuk menghibur. Untuk menghibur. Kirain ada bohir yang biayain. Bohirnya mana itu di belakang tuh bohirnya di belakang. Bohirnya di belakang. Kan? Berarti ini Mas Respati akan jadi wali kota. Wali kota. Ya. Mbak Astrid wakil wali Wakil. kota. Iya. Apa karena namanya Astrid ya? Jadikan aku yang kedua. Jadikan aku yang kedua, buatlah rakyatmu bahagia. Keren nih Mas. Jadi jubir top banget Mas. Nah, ini kita berdua kalau dipanggil ke Solo di panggung-panggung, rame banget rakyat pasti. Fokus. Ini akhirnya Mas Respati maju menggantikan Gusti Bre. Ya. Menggandeng dengan Mbak Astrid yang dua-duanya sama-sama dari HIPMI kan? Iya, kebetulan sama-sama. Dan lu wakilnya. Pernah dulu saingan Ki. Iya, pernah bersaing jadi ketua HIPMI toh? Emang, iya dulu bener kita pernah ada Berkompetisi. kegiatan. Sekarang bersatu demi kekuasaan. Kayak gitu. Persatuan. Partainya marah demi persatuan Ki. Iya. Kalau di HIPMI itu ada istilah bertanding untuk bersanding. Ini kebetulan ini bersanding untuk memajukan kata Solo. Itu yang bener tuh. Menjadi satu untuk memajukan kota Solo Yes. gitu. Tapi udah ini cek survei. Yakin banget nih berdua nih. 100%, 100% yakin. Namanya juga pasti kan? Oh pasti. Oh pasti ya Reswandi Bukan dan Mbak Astrid. Bukan tadi. Bukan tiang tadi, tias. Oh ngambilnya nggak dari akhiran. Berarti, wow di Solo ada 2. Pasti tumbang gitu ya. Enggak, mereka nggak pakai tumbang. Tapi tadi Mas Kaisang yang bilang Sampah. Gua yang ngomong. yang ngomong ya. Itu ide kreatif gua aja. Mas, bayar udah tak cebokin nih. Ya kan nggak masalah dong. Kan kita sebagai partai pendukung Mas Respati dan Mbak Astrid ya pengennya ke sana tumbang lah. Padahal itu wakilnya Mas Gibran lo dulu lo. Itu yang bantuin Mas Gibran lo dulu. Iya. Kalau enggak Solo nggak jadi apa-apa kalau nggak dibantu sama wakilnya Mas Gibran. Enggak. Kalau nggak dibantu Pak Jokowi. Udah bawa Ya kan? bapak. Presiden kan pasti bantu setiap daerah buat maju. Di bawah pemerintahannya Mas Gibran tuh Solo maju banget gitu dari segi pariwisatanya, ekonomi kreatifnya juga. Nah, sekarang apa yang mau kalian janjikan kepada masyarakat Solo? Ya tentunya kita misi melanjutkan ya Mbak ya. Melanjutkan apa yang udah dibangun Mas Gibran yang udah
ada 17 titik prioritas, apalagi lebih. Itu kalau nggak dilanjutkan dengan benar, tidak dirawat dengan baik, apalagi kita nggak siapkan generasi penerusnya, ya nanti nggak bisa dilanjutin, nggak ada yang lanjutin, susah. Saya dan Mbak Astrid kebetulan saya beruntung banget punya Mbak Astrid yang akademisi. Saya yang praktisi, saya memang dulunya di pengusaha. Solo ini kalau kita cuma gantungin APBD doang nggak cukup, Mbak. Saya lihat dulu bapaknya beliau itu awal membangun kota Solo itu, beliau luar biasa ke Jakarta bawa proposal untuk kota Solo, nyari CSR ke Jakarta, nyari kemana-mana, nodong kemana-mana untuk minta support dari nasional. Kalau Mas Gibran kehebatannya? Minta sama bapak. Gak apa-apa kan belajar. Belajar. Saya menghilang dulu ya, Mbak. Ya, belajar ke bapaknya itu maksudnya. Hilang semua. Pahami orang nih. Pada takut nih. Saya bisa jawab, Mbak. Ya, ya. Mas Gibran bisa memanfaatkan privilege-nya dengan baik untuk masyarakat kota Solo. Ya, nah Mas Nyampe Respati, gitu loh. Mas Respati kan bukan adiknya Mas Gibran, bukan iya. anak Pak Jokowi. Saya sampaikan kemarin, saya memang bukan anak presiden, tapi saya punya role model Pak Jokowi untuk meneruskan kota Solo. Oh, role modelnya Pak Jokowi. Ya, tapi kalau kita lihat tadi ya, ini yang dibahas majunya kota Solo itu cuma wali kota Joko Widodo, habis itu wali kota Gibran. Ini kan sebelum antara dua ini kan ada ini. Kok nggak disebut ya tadi ya? Saya kebetulan masih SMP Mas waktu itu. Oh, main aman. Main aman. Main aman. Nah. Kita tanya ke Mbak Astridnya aja. Mbak Astrid, Kalau Mbak Iya. Mbak Astridnya masih SMP juga. ayo itu. Iya, ya sama. Sama. Masih SMP juga. Cuma maksudnya Solo ini kan secara kelihatan, secara fisik itu kan memang sudah banyak pembangunan ya sejak zaman Pak Jokowi. Saya sebut ya Pak FX Rudi juga dan juga Mas Gibran Rakabuming. Hanya saja ketika Mas Gibran terakhir membangun 17 titik prioritas ini kan memang perlu ada yang melanjutkan dengan baik. Oh, belum selesai itu. Iya. Oh. Karena langsung ke Wapres kan kemarin. Kok bisa belum selesai udah tinggal-tinggalin? Oh. Selesaikan dulu. Selesaikan lah. Bentar. Gimana mau dikumpulin kok belum selesai ya Ki? Ada yang udah kan selesai, gitu. ada yang perlu diselesaikan dengan Oh, ada yang udah baik. selesai Ki. Kan untuk kemaslahatan lebih banyak, gak hanya orang Solo. Mas Gibran kan untuk seluruh rakyat Indonesia. Biar kekuasaan lebih banyak. Maksudnya Mas Doka. Terus, bagus. Bagus. Kesel nggak jadi naik, kesel. Ya udah nih tanya gimana kemarin rasanya ke KPU Mas? Kok kemarin ke KPK? Nah, itu ke KPK ngapain sih Ki? Mas Gibran, Mas Kaisang Mas Kesang ke klarifikasi. KPK. Oh, klarifikasi. Iya. Tentang yang Jet pribadi, nebeng. sama temennya kan? Sama temennya, kata orang kan gini, woi Kesang lu cari nama KPK, dipanggil KPK. Padahal KPK nggak manggil Mas Kesang. Tapi Mas Kesang maju sendiri, karena nggak ada yang booking, datang sendiri. Tapi balik lagi tadi ya, akhirnya terjun ke masyarakat Solo. Ada nggak yang melukan soal, Mas Gibran mah anak presiden doang, tapi jemput cewek depan gang. Ada cerita nih sebentar ya sebelum siap. kita menjawab ke sana. Iya. Apa? Enggak bukan masalah Mas Gibran jemput Cewek depan gang. Benar itu. Bukan, lebih ke jemput Mbak Selfie dulu dianterin Mbak Ayang karena nggak bisa naik mobil dia. Disetirin. Iya, disetirin. Tadi balik ke keluhan masyarakat Solo, sekarang apa sih yang pengen diimbres gitu atau yang Sekarang belum selesai? Iya. Ya. Terkait kalau yang paling mendasar, okupansi rate hotel, pedagang-pedagang UMKM, tukang becak, wisatawannya emang turun, yang datang emang sedikit. Aktivasi event yang harus secepatnya harus ada sekarang. Biar rame lagi. Biar rame, lagi. iya. Berarti bener kata Nah, Mimi itu kan. sekarang udah Sepi. sepi. Jadi Solo ini kan cuman kalau malam penduduknya asli itu cuma 500.000. Tapi kalau siang itu ada 2 juta penduduk yang dari sekitar Solo untuk datang ke sini. Ini kayak di Jakarta. sama. Jadi warga asli Solo ini butuh banget nih aktivasi event-event lagi. Biar malam-malamnya tuh aktif. Iya, aktif. Iya, Rame. hiburan malam berarti. Nah, itu saking Kayak ini maksudnya. Maksudnya kayak pasar malam. malam itu. Sekalian
Klaten. Yang ada permainannya Di gitu. Solo namanya Klaten pasar malamnya. Nah sekarang tuh Tapi lucu juga ya, kalau di Solo ada pusat hiburan malam, orang-orang pada mabok naik becak. Gua mau ke Solo. emang sekarang sepi banget sih Solo ya Kia. Sampai kemarin saya lihat tuh malam-malam ada panggung. Tapi nggak ada biduannya Mbak. Oh, bisa? Iya sampai penontonnya tuh si goyang disawer sama dia. Kalau nggak ada biduan. Iya nggak ada biduannya Mbak. Karena belum mulai atau gimana itu? Enggak lawakan aja sih tadi. Enggak. Saya bisa jelasin. Jadi emang itu pernah kejadian di Solo ya, Min. Ada Apa? sebuah panggung malam-malam. Warga udah pada kumpul. Kok biduannya nggak ada? Nggak datang mana? Oh, pantesan nggak ada. Biduan lagi di kementerian. Itu kan emang ada job juga biduan. Nah, ini nanti kalau misalnya nih menang, Ya. sudah terpilih, terus kira-kira masalah serius apa yang ada di Kota Solo yang harus segera diselesaikan? Sebenarnya kalau visi berkelanjutan itu yang pembangunan fisik selama ini disampaikan Mas Gibran di beberapa kesempatan memang arahnya juga pembangunan non fisik. Kebetulan ini baru kali ini akademisi masuk nih saya. Saya kan Mbak Oke. Rektor di Solo. Iya, Ibu Rektor. Masalah-masalah yang dulunya mungkin masih jadi PR kayak di pendidikan, kesehatan, kesejahteraan oke, masyarakat, oke. Itu juga masih menjadi PR ternyata ya. Iya dong. perempuan juga. Dan ini kan maksudnya kayak Mas Respati sama Mbak Asu kan mewakili kaum milenial karena usianya masih sangat muda kan, masih di bawah 40 tahun. Atau ada concern-concern ibaratnya visi misi atau produk-produk yang oh ini khusus buat Gen Z, ini khusus buat milenial gitu. Ya. Jadi di misi ketiga itu ada daya saing ekonomi dan berbudaya untuk kemajuan. Jadi Solo ini kita harus naikin value manusianya. Saya ada program namanya Among Tamu. Among tamu. Among Tamu itu kalau di Solo itu Among Tamu itu si bagian penerima tamu. Jadi kalau kita lihat lagi di Bandung, di Bali, itu kan kalau kita datang tuh udah ketahuan ini Bali nih, manusianya, orangnya, penyambutannya. Di Bandung ada ini kan di Sunda langsung gitu kan. Nah di Solo ini perlu dilatih nih. Di Solo ini banyak sekali orang-orang yang bekerja non formal. Nah ini harus disiapin nih, harus ada materi khusus untuk welcoming, bahasa Inggris. Bukannya maksudnya orang-orang Solo biasanya unggah-ungguhnya justru ini ya? Unggah-ungguh inilah yang mungkin agak ada sedikit lag nih dari yang lebih tua ke yang muda nih. Yang Udah anak-anak bergeser. muda. Udah bergeser. Gara-gara Mobile Legends sama FF itu kan itu kan tuh. Iya, Jadi sekarang tuh anak-anak mudanya jadi kayak apa ibaratnya cuek kalau kata kita mah asuh tak asuh ya. Iya, acu. Jadi ini kan kedepannya warga Solo akan diajarkan untuk gimana caranya menyambut tamu dari luar kota. Ya, wisatawan, Mas. gitu. Wisatawan yang datang. Nanti ada kan setelah tanggal 20 Oktober ada warga Solo yang nganggur tuh. Siapa? Hah? Ya, iya kan? Terus kenapa dia Hah? Iya. Ya mungkin bisa disuruh jadi among tamu juga. Daripada nganggur. Selamat Iya benar. datang di Solo. Mendingan ada kegiatan. Iya, ada ya. kegiatan. Sumpah Ki, itu Iya. Ya kan setelah tanggal 20 Oktober warga Solo yang nganggur, ya itu. potong. Gak tahu yang tadi maksud itu. Karena ini Mbak, kalau orang Solo ini memang apa ya? Dia suka ada tamu tapi dia agak malu-malu gitu loh. Iya malu, kayaknya lebih ke malu sih. Iya, kalau menurut padahal aku. mah bukan. Dan di Solo tuh bukan nggak ada karena- alam, nggak ada apa-apa. Kotanya cuma kecil. Kita punya Puro, Mangkunegaran dan punya Keraton Kasunanan. Dua aset budaya yang harus gimana caranya harus kita naikin. Coba bikin kayak di Jakarta kan ada Senoparty. Nah, Bikin Solo Party. Kayak misalnya kan DWP itu kan di GWK, Tidak, ini kan di aku- jalanan Solo. biasanya minum bir. Ini wedang jahe. Anget bro. Gitu. Anget bro. Bro, iya. Bisa. Berarti ini udah terjun berapa kali nih ke warga Solo? Kalau saya sendiri udah lumayan lama ya sejak muncul di survei itu terus langsung turun ke bawah Oke. sampai akhirnya dapat rekomendasi juga. Bawa apa pas terjun ke warga? Kalau saya, Iya. ini saya nih, Iya. bawa semangat.
Jadi datang semangat. Iya. Saya warga biasa, warga lagi rokokan. Iya. Wakil ketua. Wakil ketua. Lagi rokokan kan? Lagi rokokan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semangat ya Pak. Saya pilih. Terus ada rakyat kelaparan ya kan? Iya. Oh, Pak Respati Bu? ya gitu. Kenapa Bu? Kelaparan Pak. Ya ampun. saya Harus juga. apa Bu? Ibu harus apa? Semangat. Kita nonton skripnya. Hati-hati kalau jawab pertanyaan di sini, Hati-hati. hati-hati. Terkesannya gampang dan bercanda gitu. Oh, tapi maksudnya nggak ke situ ya Mas Iya. ya? Belum selesai kali jawabannya. Gimana Iya, gimana? mungkin. Oh, mungkin ada satu lagi Mas. Semangat dan nasihat ya. Saya lapar Pak, semangat. Kok semangat doang Pak? Karena kita hidup ini harus berproses. Kita harus bekerja. Akhirnya kenyang enggak, lambungnya sedih. Kenyang enggak, lambungnya sedih Pak. Semangat, nasihat dan harapan tak tambahin lagi. Tuh, dengan Terakhir, harapan. Semoga ibu cepat kenyang. Oh, didoain. Didoain Mas. Bayangin. Kita doain. Doain aja. Aduh. Capek banget Mas. Capek nih. Soalnya kita tuh sempat baca berita. Oh, ya apa nggak, tuh, Mi? Ki? Gimana tuh beritanya? Karena katanya tuh dibilang tim pasti ini udah bagi-bagi sembako duluan ke warga. Iya. Aduh, tuh gimana tuh menanggapi katanya bagi-bagi Iya. sembako Ya, duluan. udah curi Nolong start. Ya, gini. Cara silaturahmi yang baik dan benar. SOP-nya ketika kita ketawa sih. Lucu. Ya, Lucu gimana, pengen Cak? bawa pulang. Tapi agak sama sih ya, agak persis ya. Aku tuh emang Iya. suka, sampai ada brewok-brewoknya gitu. Iya loh. Agak apa ininya dahinya agak narik ke belakang gitu kan. Kenapa dahinya? Iya, dahinya kan agak narik ke belakang. Rambut. Gimana dilanjut mau Gimana, Mas? gimana? Ya, silaturahmi, kita pengen tahu apa masalahnya. Kita pengen dengerin nih, sebenarnya keluhan-keluhan di masyarakat itu apa. Oke. Kalau kemarin memang kita membagikan untuk itu, memang ya biarkan masyarakat yang menilai. Kalau memang masyarakat nggak membutuhkan, nggak mungkin diterima. Saya tahu memang itu kebutuhan dari masyarakat. Si sembako ini. Iya, Oke. gitu. Memang kebutuhan sehari-hari, memang buat mereka, kami niatnya udah buat masyarakat aja lah. Kalau memang nggak diterima ya nggak ada masalah. Tapi waktu ada- datang bawa sembako, Mas Yadinya ikut nggak? Bukan jadi sembako tuh. Bukan jadi sembako. Bawa galon. Bukan. Enggak, tapi ketika bawa sembako misalnya ditanya, "Ibu, permasalahannya apa?" "Iya nih, jalanannya rusak." "Iya, ini Ibu sembako." Bapak kan support ini. Oh iya. Enggak. Jadi memang setelah kita sampaikan itu keluarnya berbagai macam. Salah satunya infrastruktur kampung, ya betul, ada irigasi, jalan yang harus benar. Ada lagi mungkin terkait zonasi sekolah yang kurang pas. Ya permasalahan-permasalahan di masyarakat itu seperti itu. Jadi kalau di Solo itu ada namanya gotong royong. Di Gotong Indonesia royong. juga gotong royong ya. Apa-apa Solo doang. Gini, bentar. Dengan semangat gotong royong. Semangat gotong royong. Semangat gotong royong dari sama teman-teman. Karena kemarin daftar KPU kan, kita maju, ya teman-teman ada yang bantu lah. Tapi itu boleh nggak sih Mas kalau lagi kampanye gitu kita bagi-bagi sembako? Maksudnya boleh atau enggak? Iya, boleh nggak ke warga gitu bagi-bagi sembako? Ya kan enggak ada ajakan untuk memilih. Nggak ada. Oh, Nah, itu nggak ada cap mukanya di plastiknya tuh. Itu kan kayak gini loh, pengenalan sebelum tanggal 22 Iya, ada September aturan juga itu kan masih. kita saya masih atas nama Respati Astrid. Nah, itu kan Untuk sosialisasi aja. Nah, itu tuh ya, maksudnya bantu warga. apa ya, informasi atau edukasi yang belum kita juga tahu gitu. Jadi sebelum tanggal berapa pun tadi? 22. Penetapan 22 besok. Itu masih aman karena perkenalan ya. Iya, Oh, iya, oke. iya. Itu pas di plastiknya
Gusti Bre coret gitu, Respati gitu gak? Karena emang Nggak ada. ya mungkin aja kan kemarin terlanjur ngeprint kan ya. Iya, Ngeprint betul. gambarnya Gusti Bre sama Mbak Astrid. Aduh susah juga, mahal ini diganti. Coret aja. Tempelin aja stiker gitu. Tapi Mas Respati mah nggak kayak gitu sama Mbak Astrid. Dia mah kosongan itu di sembakonya. Oh, gitu. Cuma ada tulisan doang. Kamu tolak, dukun bertindak. Biasa. Kan ini satu praktisi, satu akademisi. Maksudnya pasti punya concern yang berbeda-beda. Artinya nanti pembagiannya Mas Respati kemana, Mbak Astrid kemana? Saya lebih banyak nanti pasti keluar balai kota, saya ke kelurahan langsung menjawab pertanyaan masyarakat. Apa sih yang harus dibenerin? Ini problemnya apa, segera selesaikan. oke. Mbak Astrid dengan keahlian akademisinya beliau di pendidikan, Iya. concern nanti dengan kepala Manajerial, dinas, manajerial. Saya di lapangan aja lah, keliling kelurahan, apa ada masalah apa. Juga program-program yang mungkin nanti akan kita kembangkan, yang dulunya belum kita kembangkan di sisi keluarga, kemudian di sisi Seperti. pendidikan dan lain-lain. Ini kan banyak warga selalu nonton soalnya. Yang mana? Ada di rumah Mas, tapi sudah pasti pada nonton gitu loh Mas. Nggak Dia ada langsung di sini. gamblang gitu. Iya, di sini nggak ada. Berarti nggak? Contohnya Iya, gimana? kayak di pelayanan kesehatan di Solo itu kan udah ada beberapa posyandu COE ya, Center of Excellence, mulai dari bayi, anak-anak, remaja sampai dewasa lansia. Biasanya kan cuma lansia sama balita nih. Oh. Ini kita udah lengkapin, plusnya nanti ada posyandu plus untuk kesehatan mental. Apa sih curhatnya anak-anak Solo itu apa sih? Itu Ya, anak-anak ya. Gen Z Iya, Solo. keluhannya. Iya. Keluhannya apa sih? Stres karena apa? Solo itu sesimpel ini Mas. Kalau di SMK gitu ya, lulus pengen langsung kerja apa. Tapi dia nggak mau kantoran Mas. Jadi Pemkot Solo, CPNS buka itu, ada lowongan pekerjaan. Itu sepi peminat Mas. Iya, benar. Jadi memang faktanya Solo sekarang banyak pekerja informal. Cuma kayak tadi dibilang seperti Iya, beauty iya, vlogger. Dia lebih bangga dengan UA. saya kan freelance gitu loh. Freelance. Lebih bangga. Freelancer tuh lebih bangga. Jadi IO, jadi fotografer, MUA tadi itu mereka lebih senang itu. Di Solo malah Barista. pada kosong. Sepi. Lu datang pada nganggur. Iya makanya. Iya. Pindah-pindah Solo bisa. Bisa lumayan lagi di kantor kok sepi dikendangin semua. Ini. Apa dengan usia yang masih muda terjun ke dunia politik, kalau tapi kan emang udah backgroundnya HIPMI ya. Ya. HIPMI itu kepanjangan dari apa sih? Aku aja tahu HIPMI. Iya. Apa tuh? Himpunan Pemuda Manis Imut. Kayaknya mending Mas Heri suruh kesini. Abis ini Agak bahaya. Agak bahaya. Iya. Abis ini dia daftar HIPMI. Iya, enggak makanya kok tumben ikut podcast. Ngawasin ternyata. Iya. Kemarin pas bintang tamu tua tuh nggak pada datang dia. Dan yang kayak gini gue dipantau aja deh. Dia buzzer. Buzzer 01 dia. Udah jangan berantem lagi. Nggak bisa. Kan? On cam Niki. Udah macem-macem. Kan masih muda banget kayak Mbak Ati juga. Udah pastinya kalau orang bilang udah anak-anak jadi rektor, terjun ke politik tuh keluarga ada yang menentang nggak sih sebenarnya? Kalau aku sendiri udah dari dulu kontribusi ke masyarakat ya di pendidikan, nggak cuma ngajar di kelas. Jadi di pendidikan kan ada pendidikan riset sama pengabdian masyarakat. Ya udah jalan apa adanya aja, ini sebagai bagian dari pengabdian masyarakat yang lebih luas. Oh, tapi emang kalau kita punya jabatan tuh lebih enak kali ya. Karena kalau kita cuma jadi ibaratnya kayak direktor, kita punya keluhan apa? Belum tentu nyampe ke atas. Tapi kalau kita udah di atas, kita lupa main di bawah. Enggak. Kata Mas Respati, kayaknya gue nyesel udah datang ke sini. Jauh-jauh. Kalau Mas Respati gimana? Istri dukung? Dukung 100%. Jadi awal mau maju ya istri dulu, terus ibu. Ya dua orang itulah yang awal ya dari istri dulu. Boleh nggak maju nggak. Lalu ibu. Karena yang paling nanti terlibat langsung dan ya kita tahu lah kalau di proses politik itu kan pasti yang disorot keluarga. Betul. Apalagi kalau maju eksekutif tuh dilihat masyarakat tuh kita harus kayak nabi. Iya. 100% nggak boleh Berbuat salah iya, gitu kayaknya. iya. Bahkan yang salah siapa tetap aja salahin Mas, Tetap si tukang salah. kayu kan. Mas pinjam dong
Berarti kan enak dong. Nanti ketika jadi wali kota dan wakil wali kota ada jalanan lubang, ya itu salah Mulyono itu. Lo paling gampang nyalain orang. Iya, paling gampang nyalain orang. Udah siap tapi itu. Ya, kita siap gak siap karena kalau emang ini proses yang harus dijalanin ya udah. Kita udah. Ini one way ticket sih buat saya, Pak. Gimana caranya kita serap aspirasi ke masyarakat, gimana caranya apa sih yang dibutuhin masyarakat. Dan saya niatin ini untuk memang kebermanfaatan masyarakat. Sempet kesel nggak sama Gusti Bre? Gara-gara lu nih Bre nih, gue jadi gitu. Iya lagi. Iya lagi. Iya juga. Ya tentunya enggak sih Mbak, kalau keselnya enggak sih Mas. Oh, enggak kesel. Enggak kesel, cuman memang enggak kesel itu setelah kita tahu, kita diskusi kenapa dan kita berbagi perannya sama Kanjeng Gusti kayak gimana. Karena Mbak, pemerintah nggak mungkin bisa datengin wisatawan sendiri. Harus ada pengageng Mangkunegaran kayak Gusti Bre di Mangkunegarannya. Beliau memang berpotensi di sana untuk naikin wisata. Dia yang akan memelihara budaya Mangkunegaran yang luar biasa itu. Itu yang akan nanti datengin wisatawan. Dan saya sampaikan kalau memang begitu, saya siap menjadi pelayan Mangkunegaran nanti ke depan. Saya kan pelayan, Mbak. Wali kota kan pelayan. Bukan pelayan partai. Pelayan semuanya. Enggak, Saya sampai partai iya, Mangkunegaran iya, masyarakat. Tapi kok bisa disebut pelayan partai? Enggak loh, ini karena berdua adalah non partai. Iya. Iya. Partai dua-duanya. Dari HIPMI. Nah, sama-sama dari non partai. Nah, habis ini mau masuk partai mana nih? Tergantung aspirasi masyarakat Mas nanti. Bisa kemana aja. Belum ngeliat partai yang bagus sekarang gitu. Bagus semua Mbak, nggak ada yang jelek partai. Bagus semua. Ada, tapi ada yang jelek. Yang mana? Yang mana? Yang mana? Yang mana? Men? Ya apa nanti kita bip gitu kok. Iya. Enggak, Mas. Nanti kita bip gitu. Bukan PSI lah. Ini kan perhelatan sebentar lagi nih, sebulan lagi kali ya? 2 bulan. lagi Praktis 2 ya, bulan. Ada 2 bulan. Visi misi udah disosialisasikan gitu kan, terus mulai juga kasih tahu ke masyarakat bahwa keluhan-keluhannya juga nanti akan disampaikan. Apalagi kira-kira yang masih belum atau mungkin akan minggu depan kita mau bikin agenda ini kayak gitu, kayak dangdutan, senam apa yang bersama. disiapkan gitu Ya. selain sembako. Yang rame dong Mas, yang lebih Gen Z gitu, senam ibu hamil sambil mentong setan gitu misalnya. Jadi lebih adrenalin. Ini inspirasi masyarakat. Walaupun bukan masyarakat Solo ya. Oh ini walaupun bukan aspirasi masyarakat Solo ya gitu. Persiapannya aja deh. Ya. Apa yang dipersiapkan buat Program-program sih ya, kegiatan-kegiatan. Kita juga banyak dukungan dari koalisi. Parpolnya lumayan banyak kan, gerbongnya Kim Plus juga di belakang. Semua udah nyiapin kegiatan-kegiatan untuk kita. Dari paslon juga, nanti pengennya lebih dekat dengan masyarakat, dengan kegiatan-kegiatan yang lebih fun. pengen kayak Pak Ganjar nggak? Nginep di rumah warga gitu kan, waktu kan. Oh itu berarti nggak cocok, oke ganti. Berarti itu cara itu nggak efektif berarti. Nginep di rumah warga nggak efektif. Kalau apa namanya yang disiapin ya pasti fisik dan mental. Fisik dan mental. Itu pasti fisik dulu karena gimana caranya kita lebih bisa menjawab lagi apa yang dikehendaki oleh warga dan kita tahu nih oh ternyata harapannya warga tuh yang ini. Ketika kita tahu itu pasti nanti kita waktu kita berdua dikasih amanah untuk bisa jadi wali kota, kita akan bisa menyelesaikan dengan baik. Punten, udah mulai ada hujatan-hujatan nggak sih atau fitnah-fitnah gitu? Apa contoh fitnah nih, contoh fitnah. Contoh Apa? fitnah. Seneng aku yang kayak gini. Apa ya Pak ya? Banyak sih boneka gitu-gitulah saya boneka. Oh, boneka. Boneka. Dibilang, Jadi tapi boneka jawab gitu. Aku emang boneka tapi bukan boneka partai. Iya. Aku boneka santet. Bisa matiin atasan. Lebih ke ini. Tantangannya lebih saya kan dari mulai awal tuh 0,5 popularity saya. Persen. Persen awal. Tapi Sekarang ini terus Mas Rifati udah kan pokoknya udah tantangannya ada dan lebih besar. alhamdulillah sudah cukup. Wow. Oke, dalam 2 minggu karena saya tiap hari saya turun, mengenal. Itu hasil dari survei. Di awal ya ketika Iya. saya daftar. 0,5 sekarang udah naik. Iya. Bayar yang mana itu surveinya? Saya bayar dari tetangga sebelah. Ah ditanggepin aja sih kamu. Mas,
Mas ini Mas. Mas, nih Mas, marah Mas. Kan kita kan ngejokes aja kan Min. Kalau dari Mbak Asa sendiri Kalau aku dipersiapkan? sih kalau tantangan kayak Mas Respati tadi agak beda ya karena lebih lama juga berkontribusi di Solo gitu sebagai sebenarnya pengusaha juga tapi juga lebih banyak di akademisi tetapi lebih menjadi sorotan karena baru pertama kali perempuan ini muncul di Solo. Wah justru ini yang bagus. Ini justru. Belum pernah sebelumnya dari pemilihan wali kota sejak pertama sampai sekarang baru Mbak Astrid yang maju di eksekutif Solo. Tapi justru aku sih kalau aku rasa Jadi banyak ini, harapan-harapan lah dari perempuan, Betul, ibu-ibu gitu. suara-suara Titip-titipannya perempuan. banyak banget pesan-pesannya. Iya. Iya. Titipan pesan-pesan suara keluhan perempuan, gitu Mas. maksudnya. Ya, dari para perempuan gitu Iya. loh. Jadi banyak curhatan lah sama ibu-ibu itu di Solo. Benar. Karena kalau bapak-bapak semua kadang-kadang kita curhat gak didengerin ya. Kadang-kadang begitu tuh bapak-bapak tuh. Tuh, bapak-bapak tuh dengerin. Suaminya dia itu. Makanya kita butuh pemimpin perempuan untuk bisa mendengarkan. Karena biasanya perempuan tuh udah didengerin, dibocorin ke orang-orang. Oke, terakhir Mas. Ini apa yang mau disampaikan kepada warga Solo? Kenapa harus memilih Pasti? Bisa gantian mungkin Mbak Astrid dulu nanti. Boleh, saya. Ya. Biar Yang pasti, Ya, yang yang pasti ya kita benar-benar dari latar belakang yang ada di lapangan ya, bukan sosok yang selama ini hanya di birokrasi yang melihat kebijakan dari atas. Kita benar-benar dari lapangan, dari bawah masyarakat biasa. Kebetulan kalau saya pribadi perspektifnya kan tidak hanya dari sisi pendidikan ya, tapi kita juga banyak sekali pendampingan ke UMKM, kemudian juga anak-anak gitu. Di Solo kita banyak sekali program yang sudah kita jalankan dari dulu dan tentunya ketemu Mas Respati juga di organisasi, beberapa organisasi yang kita kembangkan di Solo ini ternyata inline nih sama pembangunan yang saat ini ada hadir di Kota Solo. Nah ini waktunya untuk melanjutkan, pasti melanjutkan. Oke, pasti melanjutkan. Hashtagnya itu soalnya. So kalau pasti pas dari nol ntar Pertamina. pasti pas. Mulai dari nol. Mulai dari nol. Bensin. Saya. Ih sayang kamu masa aku sih. Mas. Saya. Mas ini Mas. Marah beneran Ki kayaknya Ki. Siapa sih? Kayaknya laki lu mau curhat bentar ya Ki. Kocak kalau curhat. Oke. Ya. Jadi untuk warga Solo, saya bersama Mbak Astrid memohon pilihlah dengan hati, lihat sekitar Anda, lihat teman-teman, keluarga. Di Solo butuh banyak sekali wisatawan, butuh banyak sekali acara, butuh banyak sekali aktivasi. Kita lihat di Solo bergantung kepada acara-acara event tersebut. Dan kami berdua pasti akan meramaikan lagi Kota Solo dan menjawab tantangan lapangan kerja untuk anak muda dan masa depan anak muda Kota Solo. Pasti ya, saya pasti. Pilih Pasti ya sudah terjun ke lapangan bukan dari angan-angan. Gimana? Oke nggak? Oke. Tanda tangan ya. Apa tanda tangan, apa-apa deal-dealan. Kan bohirnya. Bohirnya di sini. Bohirnya ada. Aman, bohirnya ada. Oke. Pak Bohir. Jadi sering-sering nanti kita undang ke Solo ya Kak ya. Iya dong. Ini ketua umum nggak ada yang ngundang ini. Oh iya. Nggak usah. Yang baru-baru aja Iya. Mas. Udah fokus Wajib Mas, mana wajib. sih? Kalau itu wajib. Kan sibuk, emang nggak sibuk apa ngurusin partai? Iya. Kok kayaknya lengah banget waktunya. Terima kasih Mas Respati, Iya, Mbak Astrid sudah makasih, mampir ke Terima Kajennya. kasih Mas. Sukses terus. Aku mau closing. Pasti. Boleh. Ada closingan. Pasti. Oke, terima kasih semuanya buat yang udah nonton PDP podcast dengan Pasti Bukan Tumbang.